Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Almatiara dengan nomor BP 2001 0010. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas teknik penulisan laporan dengan judul Perhitungan Forecasting Anggaran Penjualan Menggunakan Metode Excel for Accounting atau EVA pada toko ABC. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil dua, yaitu satu pendahuluan, yang kedua landasan teori. Pada pendahuluan yang berada pada bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini saya mengambil poin-poin penting, ada 3, yaitu anggaran penjualan, forecasting penjualan, dan toko ABC. Yang dimana anggaran merupakan suatu keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran ini merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kesatuan atau unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran penjualan ini sangat diperlukan untuk setiap bidang usaha karena tanpa adanya anggaran penjualan, suatu bidang usaha akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasinya. Yang kedua, poin kedua, forecasting penjualan atau forecast penjualan. Forecast penjualan merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Dan yang ketiga, itu merupakan tentang informasi dari tokoh ABC, yang dimana tokoh tersebut adalah bidang usaha yang berada di kota Payakumbuh. Yang kedua, perumusan masalah. Kali ini saya akan mengambil rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perhitungan forecasting anggaran penjualan menggunakan Excel for Accounting atau EVA. Tujuan masalah yang saya ambil dari masalah sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana perhitungan forecasting anggaran penjualan menggunakan metode Excel for Accounting pada toko ABC. Yang keempat, itu ada manfaat masalah. Manfaat masalah ini berupa 2 poin, yaitu 1, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai forecasting anggaran penjualan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan referensi. 5. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya ambil yaitu dari segi wawancara, di mana teknik ini mengumpulkan data dengan cara berkunjung dan melakukan tanya jawab langsung kepada pemilik usaha. Yang kedua, dengan secara studi kepustakaan, di mana peneliti melakukan menggali informasi melalui buku-buku, koran, dan literatur lainnya. Yang ketiga, internet searching, yang dimana peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang bersumber dari internet sebagai bahan acuannya dalam menentukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Yang keenam, sistematika penulisan, yang dimana berisikan tentang bab 1 yang berisikan pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 gambaran umum perusahaan dan pembahasan, yang keempat itu kesimpulan. 2. Landasan teori. Pengertian anggaran penjualan. Menurut M. Munandar 2001, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, dan waktu penjualan serta tempat daerah penjualannya. Sedangkan menurut Muekijat tahun 2000 menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan.
2. Tujuan anggaran penjualan. Menurut M. Munandar 2001, anggaran penjualan meliputi 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. 3. Manfaat anggaran penjualan. Menurut Wilson, Hilton, dan Gordon tahun 2000, mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah untuk 1. Mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. 3. Untuk mempermudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. 4. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut M. Navarin tahun 2004, mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pada faktor pemasaran, di mana pada faktor pemasaran ini lebih mencakup pada luasnya pasar, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli ataupun bebas, dan yang ketiga keadaan konsumennya, bagaimana selera konsumen pada apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua dari faktor keuangan, di mana apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan. Yang keempat, faktor teknis, yang di mana apakah kapasitas terpasang seperti alat-alat atau sarana dan prasarana untuk memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Yang keempat, faktor ekonomis, yang dimana apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Dan yang terakhir, faktor lainnya, yang dimana apakah pada musim tertentu anggaran penjualan bisa ditambahkan atau malah sebaliknya. 5. Pengertian peramalan penjualan atau disebut juga dengan forecasting atau forecast. Dikemukakan oleh 2 para ahli. Yang pertama, menurut M. Navarin 2004, bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Yang kedua, menurut Wells, Hilton, dan Gordon tahun 2000, bahwa ramalan atau forecast bukan merupakan rencana, melainkan suatu pernyataan dan atau penaksiran terukur dari keadaan di mana dating tentang pokok tertentu. Misalnya pendapatan penjualan berdasarkan 1 atau lebih asumsi yang jelas. Teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Menurut sifatnya dikemukakan oleh M. Munandar tahun 2001. 1. Bersifat kualitatif, merupakan cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Cara penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat objektif. Yang kedua, bersifat kuantitatif, merupakan cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan-perhitungan angka yang digunakan sebagai metode statistik. Yang ketujuh, metode peramalan penjualan. Menurut Navarin 2004,24, teknik-teknik atau metode-metode forecast dikelompokkan menjadi 2, yaitu forecast berdasarkan pendapatan dan forecast berdasarkan statistik. Forecast berdasarkan pendapatan yang dipakai sebagai dasar yang dilakukan forecast adalah pendapat salesman. Yang kedua, pendapat sales manager. Yang ketiga, pendapat para ahli. Dan yang keempat, survei konsumen. Forecast berdasarkan statistik, yang meliputi 1. Analisa tren yang terdiri dari penerapan garis tren secara bebas, dan yang kedua, penerapan garis tren dengan metode setengah rata-rata dan penerapan garis tren secara sistematis. 8.
8. Standar kesalahan peramalan forecast. Standar kesalahan peramalan atau biasa juga disebut dengan SKP merupakan alat analisis data yang digunakan penulis untuk membandingkan ketiga metode yang digunakan dalam membuat ramalan penjualan. Dari hasil standar kesalahan peramalan atau SKP tersebut dapat diketahui metode peramalan mana yang akan tepat. Di mana rumus dari SKP tersebut sama dengan akar dari sigma X dikurang Y kuadrat dibagi N dikurang 2, yang dimana X itu dinyatakan sebagai penjualan nyata, Y dinyatakan sebagai ramalan penjualan, dan N dinyatakan sebagai jumlah data. 9. Excel for Accounting atau biasa disebut dengan EVA. Excel for Accounting merupakan sebuah program aplikasi akuntansi yang sering digunakan pada perusahaan kecil ataupun perusahaan besar dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi pada Microsoft Office, yaitu pada Microsoft Excel. Baiklah, itulah presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Adapun salah dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.